kamu sudah mempersiapkan diri dan telah berdoa sebelum memulai aktivitas belajar hari ini? Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menghubungkan antara struktur dan fungsi bagian dari organ yang berperan pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi manusia berdasarkan studi literatur. Peserta didik mampu menganalisis mekanisme koordinasi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Peserta didik mampu menganalisis dan menghubungkan fungsi mekanisme sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi pada kehidupan sehari-hari dan gangguan yang mempengaruhinya. Apa yang kamu rasakan ketika tanganmu dicubit? Dan apa yang terjadi ketika tangan kamu tersengat listrik? Hal ini sama halnya ketika kamu memegang mangkok yang panas, namun kamu terlalu bersemangat sehingga lupa menggunakan kain untuk melapisi tanganmu. Maka dengan cepat, tanpa berpikir panjang, kamu akan langsung melepaskan mangkok panas tersebut. Mengapa dapat terjadi demikian? Nah, selanjutnya akan kita bahas dalam video ini. Pada sebelumnya, kita telah mengenal sel saraf atau neuron yang merupakan komponen penyusun sistem saraf. Neuron ini terdapat di tubuh kita dalam jumlah yang sangat banyak. Neuron juga terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang, sehingga kedua organ tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam sistem saraf. Kumpulan saraf yang terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang ini disebut sistem saraf pusat atau SSP, dan saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Saraf. Sekarang mari kita lihat bagian otak. Nah, ini adalah cerebellum, bagian terbesar otak atau sekitar 85%-nya. Lapisan luar cerebellum terbuat dari substansi abu-abu, sisanya adalah intinya, yang terbuat dari substansi putih. Cerebellum menerjemahkan penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan peraba. Kamu bisa merasakan emosi yang berbeda dan belajar hal baru. Tahukah kamu bahwa otak memiliki kapasitas penyimpanan tak terbatas? Nah, ternyata itu fungsi lipatan dan lekukan di sini. Cerebellum terbagi atas lobus-lobus. Berikutnya adalah cerebellum, alias otak kecil. Ukurannya memang lebih kecil dari cerebellum, tapi tentu tidak kalah penting. Otak kecil menerima informasi dari sistem sensorik dan sumsum tulang belakang, serta mengatur gerakan motorik. Jadi, karena itulah kamu bisa berjalan, punya postur tubuh bagus, dan bahkan berbicara. Selain itu, juga membantu berkonsentrasi dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, kita ke amigdala, yang juga memainkan peran penting. Amigdala menangani emosimu seperti ketakutan dan kesedihan, serta menjaga kemarahanmu. Itu seperti clipping untuk ingatan peristiwa dan emosi. Ia menyimpannya agar kamu dapat mengenali hal-hal serupa di masa depan. Berikutnya adalah batang otak. Ia mengatur komunikasi di otak dan seluruh tubuh, sehingga kamu dapat melakukan hal-hal yang bersifat otomatis, seperti bernafas, menjaga jantung berdetak teratur, mencerna makanan, dan aktivitas lainnya. Batang otak terhubung langsung ke sumsum tulang belakang, yang ibaratnya merupakan jalan raya utama sistem saraf kita. Di dalam sumsum tulang ini mempunyai jalur yang bergerak kedua arah, membawa pesan dari dan menuju otak, serta memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks. Hal tersebut merupakan fungsi sumsum tulang belakang. Ketika kita coba membelah otak dan mengambil potongan bagian dari sumsum tulang belakang, maka inilah substansi abu-abu otak dan sumsum tulang belakang. Pada gambar, substansi abu-abu diberi warna merah muda ya, sedangkan
substansi putih otak dan sumsum tulang belakang itu diberi warna kuning. Nah, coba lihat, apa perbedaannya? Betul ya, bahwa substansi putih pada sumsum tulang belakang ini terletak di bagian luar. Hal ini sesuai dengan fungsinya yang menautkan atau menghubungkan SSP dengan neuron sensoris dan neuron motorik di SST. Neuron sensorik sebagai sel saraf penerima dan neuron motorik sebagai sel saraf penggerak. Outputnya atau hasilnya adalah gerak. Ada gerak refleks, gerak otonom, dan gerak sadar. Sekarang, mari kita analisis peristiwa sehari-hari yang kita alami, apakah merupakan gerak refleks, atau gerak otonom, atau gerak sadar. Coba lambaikan tanganmu seperti ini. Ya, hal ini dapat terjadi karena otak melalui saraf motorik secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan, pergelangan, dan tanganmu. Secara sinergi, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, yaitu mengangkat tangan, mengatur posisinya, dan melambaikannya. Nah, gerak ini merupakan gerak sadar. Mekanismenya demikian, bahwa ketika kamu mendengar suaraku yang memintamu untuk melambaikan tangan, nah reseptor yang ada di telinga mengirimkan impuls ke otak melalui saraf sensorik, kemudian otak memberikan perintah melalui saraf motorik ke efektor yaitu ke otot, sehingga terjadilah gerakan. Apakah kamu menghitung helaan nafasmu saat mendengarkan penjelasanku tadi? Atau mungkin jumlah detak jantungmu? Pasti tidak ya. Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom yang bekerja di luar kehendak. Tidak ada alur impuls mekanisme gerak otonom karena semua terjadi secara otomatis oleh saraf simpatik dan parasimpatik. SSP-mu mengirimkan sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernafasanmu untuk mensirkulasi udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Bagaimana dengan gerak spontan ketika tanganmu secara tidak sengaja memegang mangkuk yang panas? Gerak tersebut merupakan gerak refleks, yaitu gerak yang terjadi secara spontan, merupakan respon terhadap rangsangan yang sifatnya dapat membahayakan bagi tubuh. Nah, bagaimana prosesnya? Reseptor sensorik di kulit telapak tangan kita segera mengirimkan impuls ke sumsum tulang belakang, kemudian sebagai respon terhadap sinyal dari neuron sensoris, sel saraf motorik menghantarkan sinyal memerintahkan otot-otot tangan untuk bergerak. Ketika itu juga, tanpa berpikir terlebih dahulu, kamu segera menarik tangan sebagai respon dari panasnya mangkok tadi. Gerak refleks dikendalikan di sumsum tulang belakang. Gerak refleks tidak dikendalikan di otak, melainkan dikendalikan di sumsum tulang belakang. Namun, gerakan apa yang terjadi secara refleks bukan berarti tidak diketahui oleh otak. Pada saat impuls diberikan oleh saraf penghubung ke sel saraf motorik, saat itu pula impuls diteruskan ke otak. Dengan cara ini, saat setelah gerak refleks, kamu langsung mengetahui apa yang terjadi. Otakmu lalu memahami apa yang harus dilakukan untuk menghentikan rasa sakit tersebut. Lalu, apa perbedaannya dengan gerak sadar ya? Nah, perbedaannya ada di pusat perintah, di mana pada mekanisme gerak sadar, pusat perintahnya adalah di otak, sedangkan mekanisme gerak refleks, pusat mekanisme adalah di sumsum tulang belakang. Pada sistem gerak refleks dapat dikatakan bahwa reseptor yang bertugas menerima rangsang masih pada kondisi yang tidak siap. Oleh karena itu, impuls akan diteruskan dengan jalan yang lebih singkat
yakni ke sumsum tulang belakang, sehingga menghasilkan gerakan yang spontan. Dapat terjadi gangguan pada sistem saraf, misalnya ketika kita potong atau kita putuskan hubungan saraf di area ini, maka apa yang terjadi? Nah, bagian bawah tubuh kita jadi mati rasa. Gangguan saraf yang lainnya juga dapat terjadi ialah gangguan jiwa. Sekarang, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kali ini? Nah, tepat sekali bahwa pada tubuh kita terdapat sangat banyak saraf, khususnya di otak dan sumsum tulang belakang. Sehingga kedua organ ini memiliki peran yang sangat penting, di antaranya mengendalikan segala aktivitas di tubuh kita. Neuron sensorik sebagai sel saraf penerima dan neuron motorik sebagai sel saraf penggerak. Menghasilkan gerakan di antaranya gerak refleks, otonom, dan gerak sadar. Mekanisme gerak otonom terjadi di luar kehendak kita. Mekanisme gerak sadar dari reseptor mengirimkan impuls ke otak melalui saraf sensorik, kemudian otak memberikan perintah melalui saraf motorik ke efektor, yaitu ke otot, sehingga terjadi gerakan. Bagaimana dengan mekanisme gerak refleks? Nah, mekanisme gerak refleks seperti halnya gerak sadar, perbedaannya di pusat perintah, di mana pada mekanisme gerak sadar, pusat perintahnya adalah di betul otak, sedangkan mekanisme gerak refleks, pusat mekanismenya adalah di sumsum tulang belakang. Sedikit catatan, pada sistem gerak refleks dapat dikatakan reseptor yang bertugas menerima rangsang masih pada kondisi yang tidak siap. Oleh karena itu, impuls akan diteruskan dengan jalan yang lebih singkat, yaitu ke sumsum tulang belakang, sehingga menghasilkan gerakan yang spontan. Jika sistem saraf terganggu, maka akan terjadi kelainan-kelainan, misalnya mati rasa sampai gangguan jiwa. Nah, saat ini kamu telah mengetahui hubungan antara struktur dan fungsi bagian dari organ yang berperan pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi manusia. Coba sampaikan bagaimana hubungan tersebut di kolom komentar ya. Kamu juga telah belajar menganalisis mekanisme koordinasi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Cobalah sampaikan juga pemahaman kamu mengenai mekanismenya. Kemudian, setelah kamu mengetahui hubungan antara struktur, fungsi bagian, dan mekanisme koordinasi pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, coba kaitkanlah dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Pada peristiwa tersebut, analisislah bagian manakah yang mengimplementasikan fungsi sistem saraf pusat dan bagian manakah yang mengimplementasikan fungsi sistem saraf tepi.